pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semuanya dalam keadaan baik? Baik, Ibu. Oke, Ibu minta salah seorang murid untuk bisa membawa kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, silakan Nani. Ada kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi hari ini materi yang akan kita pelajari tentang kepelaran senyawa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama diharapkan murid-murid dapat menelaah perbedaan senyawa polar dan non-polar melalui keelektronegatifan unsur-unsur. Yang kedua, dapat membandingkan perbedaan senyawa polar dan non-polar berdasarkan bentuk molekul. Yang ketiga, dapat menguraikan penyebab kepelaran senyawa. Dan yang keempat, dapat membedakan senyawa polar dan non-polar melalui eksperimen sederhana. Nah, di sini Ibu punya gambar. Di sini ada gambar air dan Makanan. di sini ada telur, ada daging dan lain-lain yang mengandung protein. Nah, dalam protein ini mengandung lemak. Lemak itu adalah senyawa non-polar, sedangkan air ini adalah senyawa polar. Nah, di sini ada gambar senyawa polar dan non-polar. Coba adik-adik perhatikan. Kalau ikatan kovalen non-polar, di sini dia memiliki ikatan yang sama. Ada Cl dan Cl. Sedangkan pada ikatan polar di sini unsurnya berbeda. Ada H dan juga Cl. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, dari penjelasan Ibu ada yang mau bertanya? Ibu, saya. Ya, silahkan Res. Ibu, ini bagaimana timbulnya senyawa ikatan kovalen polar? Nah, pertanyaan yang bagus dari Grace. Nah, ikatan kovalen polar itu dia timbul karena dia memiliki dua unsur yang berbeda, dan di situ tentunya nilai keelektronegatifannya itu pun berbeda, sehingga di sana terjadi yang namanya momen dipol. Ada lagi yang mau bertanya? Pas Ibu. Saya, Ibu. Oke, dari Tanti mau. Saya mau bertanya, Ibu, apa perbedaan ikatan kovalen non-polar dan ikatan kovalen polar? Oke, nah perbedaan antara senyawa kovalen non-polar dan ikatan kovalen polar itu, di situ senyawa polar itu dia dapat larut dalam air dan memiliki elektronegatifan yang bebas. Selain itu dia juga unsur-unsurnya itu bernilai ganjil. Contohnya itu seperti NaCl, HCl. Nah, kalau senyawa non-polar itu dia tidak dapat larut dalam air. Selain itu dia juga tidak memiliki pasangan elektron. Selain itu dia juga berakhir genap. Dia punya contoh senyawa itu seperti di sini ada BCl3 itu dia terkandung di dalam protein seperti ini, makanan-makanan ini. Juga terdapat dalam Fe2, Br2, O2 dan H. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Pasti, Bu. Oke, karena tujuan pembelajaran kita hari ini tentang eksperimen, jadi Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan untuk kita bisa eksperimen secara sederhana dalam kelas. Ibu akan bagi LKS. Ibu minta 3 orang untuk maju ke depan dan membantu Ibu untuk melakukan eksperimen ini. Jadi nanti masing-masing gelas ini silahkan taruh air yang sama rata, komposisinya sama rata untuk semua gelas. Untuk semua gelas kan? Iya, sama dia punya banyak air. Nah, di sini adik-adik sudah taruh airnya sama rata. Nah, bahan yang kita gunakan itu ada vicin, deterjen, garam, minyak tanah, minyak goreng, dan mentega. Adik-adik tolong masukkan secara bersama-sama sesuai dengan gelasnya masing-masing. Kemudian adik-adik tolong aduk masing-masing bahan. Aduk. Adik-adik bisa perhatikan di sini mana yang larut dan mana yang tidak larut. Ibu ucapkan terima kasih dan adik-adik bisa melanjutkan membuat LKS. Mengerjakan dulu ya, sama-sama.
masukkan yang masuk dalam bahan-bahan yang masuk dalam kategori polar dan non-polar. Kemudian jawab pertanyaan yang sudah disediakan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, karena semua sudah selesai mengerjakan, Ibu minta kelompok 1 dari kelompoknya Tanti untuk menjawab pertanyaan teori dari nomor 1 dan 2. Silahkan Tanti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, pertanyaannya itu, pasangan elektron manakah yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan besar berdasarkan tabel berikut. Jadi pasangan elektronnya itu pada gambar B, di mana karena pada molekul HCl keelektronegatifan Cl lebih besar dibandingkan H, sehingga elektron cenderung tertarik ke arah Cl. Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang dipakai bersama cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan disebut ikatan kovalen polar, di mana memiliki perbedaan keelektronegatifan, yaitu pada gambar B HCl. Kemudian yang ke B, karena pada molekul H2 memiliki keelektronegativitas yang sama, yaitu pada gambar A, yaitu HH. Kemudian nomor 2, pertanyaannya itu, bagaimana dengan bentuk molekul NH3 dan CCl? Tentukan polar tidaknya molekul tersebut. Jadi bentuk molekul NH3 bersifat polar karena memiliki satu pasangan elektron bebas atau bentuk molekulnya tidak simetris. Sedangkan CCl4 bersifat non-polar karena bentuk molekulnya simetris. Terima kasih. Pada tabel pengamatan itu, Ibu minta kelompoknya Grace untuk menjawab. Baik Ibu, pertanyaan yang akan saya jawab, apakah pengadukan mempengaruhi kelanjutan suatu senyawa? Jawabannya adalah ya. Pengadukan mempengaruhi kelanjutan suatu senyawa, di mana pengadukan itu berfungsi untuk mempercepat proses pelanjutan pada suatu senyawa polar. Yang kedua, analisis kepolaran dari bahan-bahan yang digunakan. Kelompokkan apakah bahan-bahan tersebut termasuk senyawa polar atau non-polar. Yang termasuk dalam senyawa polar adalah lanjutan garam atau NaCl, lanjutan deterjen atau C6H5NaSO3, dan lanjutan vicin atau COONaH2O. Hal ini disebabkan karena ketiga unsur tersebut, yaitu garam dapur, deterjen, dan vicin, tertarik oleh unsur hidrogen dan oksigen yang terdapat pada air. Nah, di mana beberapa unsur ini mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda, dan beberapa dari unsur ini cenderung berikatan satu sama lain dan membentuk suatu senyawa baru, yaitu lanjutan garam. Nah, perbedaan waktu pelanjutan ini disebabkan karena adanya unsur natrium klorida yang tertarik oleh unsur hidrogen dan oksigen yang cenderung membentuk suatu senyawa dan dapat dipengaruhi pelanjutannya dengan cara diaduk. Hal inilah yang menyebabkan waktu pelanjutan dengan diaduknya lebih cepat daripada waktu pelanjutan tanpa pengadukan. Nah, selanjutnya adalah senyawa-senyawa yang tergolong dalam senyawa non-polar, yaitu minyak goreng, minyak tanah, dan juga mentega. Nah, ketiga bahan tersebut dikelompokkan ke dalam senyawa non-polar karena unsur hidrogen dan karbon tidak tertarik oleh unsur hidrogen dan oksigen yang ada pada air. Nah, hal ini terjadi karena beberapa unsur itu mempunyai nilai keelektronegatifan yang sama besar dengan air, dan beberapa unsur tersebut cenderung tidak berikatan satu sama lain dan tidak membentuk suatu senyawa. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, baik, terima kasih untuk kelompoknya Grace. Kita lanjut untuk kelompoknya Lani untuk pertanyaan ketiga dan juga langsung dengan kesimpulan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kelompok kami mendiskusikan LKS kami, yaitu nomor 3. Soalnya kelompokkanlah bahan-bahan yang telah diuji tersebut berdasarkan kepolarannya.
kelompok bahan-bahan yang telah diuji tersebut berdasarkan kepolarannya itu polar itu yaitu larutan garam, vitsin, dan deterjen. Kalau non polar itu minyak tanah, minyak goreng, dan margarin. Nah, kesimpulan kami yaitu ada dua faktor pengaruh terbentuknya kepolaran ikatan kovalen, yaitu perbedaan keelektronegatifan terhadap kepolaran ikatan kovalen dan pengaruh bentuk molekul. Nah, contoh ikatan kovalen polar yaitu yang larut dalam air atau pelarut polar lainnya yang melalui eksperimen yang dilakukan pada larutan garam, vitsin, dan deterjen. Nah, contoh ikatan kovalen nonpolar atau yang tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar lainnya yaitu melalui eksperimen yang dilakukan pada minyak tanah, minyak goreng, dan margarin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Lani dan Ibu. Kita sama-sama berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah menjawab. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari Ibu mengenai pelajaran kita hari ini. Baik, jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah kepolaran senyawa merupakan perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Nah, kepolaran senyawa ini terbagi jadi dua, ada kepolaran senyawa kovalen polar dan juga senyawa kovalen nonpolar. Nah, ciri-ciri dari senyawa polar dan nonpolar itu, untuk senyawa polar itu dia dapat larut dalam pelarut seperti pelarut air dan pelarut lain yang sesuai dengan senyawa tersebut, jadi tidak sembarang digunakan pelarut. Kemudian yang kedua itu senyawa polar itu memiliki kutub positif dan kutub negatif, seperti di gambar ini ada kutub positif dan negatif. Oke. Nah, yang ketiga dia memiliki pasangan elektron bebas atau memiliki perbedaan keelektronegativan. Sedangkan ciri-ciri pada senyawa non-polar itu dia tidak bisa larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Kecuali pelarut non-polar baru dia bisa larut. Tapi kalau pelarutnya itu jenisnya itu polar, maka dia tidak bisa larut. Yang kedua, dia tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif seperti gambar di sini, karena unsurnya itu sama, jadi dia netral, dia tidak memiliki kutub positif atau negatif. Yang ketiga, dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari Ibu. Ibu berharap adik-adik semua paham betul dengan pelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas. Ya, di LKS itu sudah terdapat tugas-tugas. Kalian bisa lihat di situ. LKS-nya bisa kalian pakai untuk mempelajari ulang materi ini. Nah, demikian materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya di minggu yang baru. Maka dari itu, sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita hari ini, Ibu minta salah seorang dari murid untuk bisa membawakan kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, Grace silahkan. Oke, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Grace yang sudah membawakan kita dalam doa penutup. Ya, Ibu. Terima kasih dan Terima kasih, selamat Ibu. siang.